Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dan keluarga dimanapun teman-teman berada baik-baik saja. Terima kasih sudah subscribe, like, share channel YouTube Bung Roban. Karena tanpa juga bantuan teman-teman, channel saya tidak berkembang. Dan saya akan bicara duel panas ini, Derby Merseyside yang berlangsung di Stadion Goodison Park milik Everton. Kali ini tim sekota, ya, antara Everton dan Liverpool bertempur. Ini partai tunda sebenarnya, ya, ketika saat itu stadion tidak bisa digunakan karena mungkin ada salju sehingga ditunda. Dan dini hari tadi itu saya menyaksikan itu luar biasa, makanya saya masih agak ngantuk ini sampai pagi setelah pertandingan Everton Liverpool yang berakhir 2-2 itu, dan dibumbui dengan ada 4 kartu kuning, 2 dari masing-masing pemain, Abdoulaye Doucouré, kemudian Curtis Jones. Di terakhir juga ada pelatih Liverpool Arne Slot dan asistennya, ya, karena dianggap terlalu berlebihan salaman dengan wasit Michael Oliver. Nah, setelah itu saya sambung dengan pertandingan yang lain di Liga Champions. Seru juga antara Celtic melawan Bayern Munchen, ya, tim kesayangan saya Bayern Munchen yang akhirnya menang melawan Celtic dengan 1-2, dan peluang Munchen untuk lolos ke babak selanjutnya untuk bertarung di 16 besar ini terbuka. Karena setelah menang melawan Celtic, Munchen akan menjadi tuan rumah di Allianz Arena. Wah, gembira walaupun udah jam 5 baru bisa istirahat, tidur sudah setengah 6, tapi ya oke lah ya. Sekarang saya bicara pertandingan seru tadi itu, Merseyside. Ini hasil 2-2. Liverpool gagal mengamankan kemenangan yang sudah di depan mata. Ketika injury time itu kan Liverpool sementara unggul, teman-teman. Salah membuat gol di menit 73 ketika mendapat umpan sebelumnya dari Luis Diaz dari kiri, kemudian ada Curtis Jones yang masuk setelah ada pantulan dari pemain belakang Everton. Darwin Núñez memberikan ke Curtis Jones, coba untuk di placing, ada satu pemain memotong dari Everton dengan kepala dan bola jatuh di kaki Mo Salah. Mo Salah mengeksekusi ini, gol. Saya rasa ketika gol di menit 73 ini sudah menjadi milik bagi Liverpool untuk 3 poin, sehingga mereka bisa menjauh dari Arsenal yang berada di posisi kedua dengan clear 9 poin. Tapi apa yang terjadi, ya, di menit injury time ketika 90 menit waktu normal ada penambahan waktu di 90 plus 8, maka tragedi itu terjadi dan sangat dramatis. Stadion Goodison Park bergetar, gemuruh menyambut gol dari pemain belakang Jan Tarkowski yang lolos dari penjagaan pemain belakang. Ada scrimmage di sana, ya, diawali dengan umpan dari bek kiri Mykolenko, dan akhirnya Tarkowski yang sudah berada dalam kotak penalti melepaskan tembakan yang keras ketika ada bola liar yang terjadi dari duel yang ada di sana, dan bola menggetarkan gawang Eli Becker. 2-2. Saya kira ini selesai sudah. Namun ada insiden yang terjadi di akhir pertandingan itu, teman-teman. Ketika Abdoulaye Doucouré itu maju, ya, merayakan selebrasi kegembiraan ini di depan fans Liverpool. Nah, fans The Reds ini seakan tidak menerima. Nah, itu yang membuat saya pikir ini seakan ada provokasi yang dibuat oleh Abdoulaye Doucouré. Dan ini juga yang membuat Curtis Jones itu agak kesal, ingin menghentikan itu dan adu mulut di antara kedua pemain. Wah, rame, ada kartu kuning dari wasit Michael Oliver lagi hajar, karena sebelumnya kan sudah ada kartu kuning juga di antara kedua pemain tersebut. Jadi 2 kartu kuning ini yang mengakibatkan dua-duanya harus meninggalkan lapangan di menit terakhir. Ini ya drama-drama yang terjadi di derby yang selalu panas memang kalau mempertemukan antara dua tim sekota ini, antara Everton dan Liverpool, ya. Dan Everton ini tim yang sebenarnya berada mungkin di peringkat ke-15, ya, sedang berjuang untuk bisa menjauh dari zona degradasi. Tapi uniknya Everton ini itu selalu bisa memberikan tekanan dan bisa membuat tim-tim yang ada di papan atas itu gemetar, ya. Artinya kenapa? Karena selain Liverpool, mereka juga menahan Arsenal yang sekarang berada di bawah Liverpool kan dengan 7 poin selisih. Setelah Liverpool gagal untuk bisa memenangkan pertandingan, 3 poin yang mereka tidak bisa amankan kan cuma dapat 1 poin. Tadinya selisih 6 dengan Arsenal 50 poin. Liverpool 56, dengan ketambahan 1 jadi 57. Jadi sekarang clear, ya. 7 poin di antara Arsenal dan Liverpool. Liverpool masih tenang di puncak, masih dingin. Anak-anak pasukan Arne Slot itu berada di atas dan peluang untuk bisa menjadi juara sangat terbuka buat mereka, karena
untuk bisa menggusur Liverpool, Arsenal butuh 3 kemenangan beruntun di saat Liverpool harus kalah 3 kali beruntun. Jadi agak sulit saya pikir kalau melihat ini, bahwa Liverpool akan mengalami kesalahan. Liverpool harus tetap konsisten bermain ya. Arsenal sedang memburu. Ya memang. Nah, kita kembali dengan Everton, teman-teman. Nah, Everton itu menahan imbang 0-0. Arsenal, bahkan di kandang Arsenal itu luar biasa. Mereka menahan Chelsea, juga main imbang dengan City. Jadi itu pertama mereka menang melawan Spurs. Ya, luar biasa kalau bisa ya, dilihat bagaimana mereka ini bisa menahan tim-tim papan atas ya. Kecuali akan menjadi ujian bagi mereka dengan Nottingham Forest yang sekarang ada di posisi 4 besar. Ya, itu apakah mereka mampu untuk bisa melakukan itu. Tapi saya pikir hasil ini memang agak menggemaskan bagi Liverpool. Karena Liverpool yakin ketika mereka masuk ke Goodison Park, apalagi salah ketika membuat gol. Kan diawali dengan gol di menit awal-awal itu cepat dari Beto. Lepas juga dari kontrol koordinasi pemain belakang Liverpool dan Beto membuat gol. Sebelum ada tandukan dari Maka, ya, Alexis McAllister, yang untuk tidak bisa dijangkau oleh Jordan Pickford, penjaga gawang Everton. Ini umpan yang sangat bagus, assist dari Mo Salah. Nah, setelah itu baru ada pertandingan semakin tinggi intensitas. Kalau lihat dari semua aspek, teman-teman, memang Liverpool itu unggul. Ya, 64% berbanding 36% dalam ball position memang. Mereka melepaskan ada 6 tembakan saja, tapi ada 4 on target. Nah, Everton melepaskan itu 10 tembakan kalau nggak salah, ya, 3 on target. Nah, corner kick bagi Liverpool 3 dan Everton 2. Akurasi operan secara akurat ya, Liverpool lebih di atas 82%. Everton 70%, teman-teman. Jadi kalau lihat dari aspek ini statistik yang ada, sebenarnya memang Liverpool layak untuk bisa menang. Tapi itulah sepak bola ya. Jadi Liverpool dalam 2 pertandingan terakhir itu mendapatkan hasil yang kurang bagus. Kemarin mereka tersingkir di putaran keempat Piala FA dari klub yang ada di divisi Championship yang menempati urutan paling buncit, 24, urutan 24 ya, Plymouth, dan mereka gagal bisa mencetak gol di sana dan akhirnya kalah dengan 1-0 dari Ryan Hardy yang bisa membuat gol dari Plymouth, dan Liverpool out, tersingkir. Memang Liverpool itu tidak menurunkan pemain-pemain terbaiknya karena fokus di pertandingan melawan Everton. Ya, mereka ingin menang di sini. Tapi akhirnya cuma 1 angka yang mereka dapatkan. Karena melawan Plymouth waktu di Piala FA, Virgil van Dijk tidak bermain, Ali Becker tidak bisa bermain, Mo Salah bahkan tidak bermain, Dominic Szoboszlai, Maka tidak bermain. Jadi banyak pemain-pemain top yang tidak ada di sana. Ya, Trent, Alexander-Arnold, Robo juga tidak ada. Jadi memang mereka fokus di sini. Tapi itulah Everton akhirnya selalu termotivasi kalau menghadapi dengan tetangganya ini. Mereka tidak mau kalah karena ini soal prestise, ya, gengsi di atas segala-galanya, dan mereka melakukan itu di depan publik mereka. Apalagi ya itu yang saya bilang, ketika Tarkowski bisa membuat gol 2-2, wah meledak sudah Goodison Park, dan ini langsung meruntuhkan ya semangat dari pemain-pemain Liverpool karena itu sudah di injury time. Walaupun itu terus berlangsung sampai lebih dari injury time lebih dari 10 menit, tapi sulit-sulit ya ketika ada sudah 2-2 di sana di menit-menit akhir. Tapi tidak mengapa. Yang penting Liverpool tidak kalah dan mereka masih punya kesempatan yang bagus. 7 poin itu cukup jauh dengan Arsenal, sama-sama memainkan 24 pertandingan. Liverpool baru 1 kali kalah sejauh ini, teman-teman. Dan nanti pada akhir pekan mereka akan bertarung lagi menghadapi Wolves di Anfield. Saya pikir mereka akan menang. Dengan mereka menang, mereka akan tetap menjaga jarak dengan Arsenal. Ya, Arsenal akan ke Leicester. Saya pikir juga Arsenal akan menang kalau melihat Leicester ada di bawah dan mereka akan berusaha untuk bisa menang. Tapi kalau Arsenal tertahan bahaya, akan semakin sulit tentunya. Nah, kalau menang dengan posisi tetap akan 7 poin. Nah, Liverpool akan memain setelah lawan Wolves. Liverpool akan memainkan pertandingan sulit di 2 pekan karena sepanjang akhir bulan Februari ini kan. Setelah tanggal 20, kemudian juga ada tanggal 23, tanggal 27 itu. Jadi 7 hari ke depan itu dari tanggal 20 itu pertandingan-pertandingan yang ramai, yang padat. Di antaranya ada Aston Villa, mereka harus ke Villa Park. Ya, memang mereka menang di Anfield, tapi di Villa Park bahaya. Aston Villa bisa menyulitkan sebelum terjadi pertarungan seru dengan Manchester City. Itu di akhir bulan. Ya, mereka menang melawan Manchester City sebelumnya kan di Anfield. Tapi sekarang City sedang coba untuk naik, terus bangkit, walaupun untuk bisa menjadi juara saya pikir berat. Saat ini dengan antara City dan Liverpool itu 16 poin selisih mereka. Jadi memang sulit kalau bisa melihat, sudah 7 kekalahan dari Manchester City ya. Jadi berat untuk bisa mempertahankan gelar. Posisi itu ada di antara Arsenal dan Liverpool. 2 ini yang saya pikir punya peluang untuk bisa merebut gelar. Tapi harus diingat juga ada kuda hitam
seperti Nottingham Forest yang selalu bisa mengganggu, karena Liverpool satu-satunya kekalahan mereka pada musim ini dari Nottingham Forest, dan itu terjadi di Anfield juga. Dan Liverpool gagal menang ketika bermain di City Ground di markas Forest juga, hanya berakhir imbang. Jadi Forest ini tim yang sangat-sangat baik, yang menyulitkan bagi tim-tim papan atas. Yang mereka memang 47 poin saat ini, tapi masih memungkinkan untuk mereka bisa menyalip Arsenal jika Arsenal tergelincir, karena mereka selalu bagus kalau bisa melihat ya. Chelsea ada di bawah di zona Champions ya, 43 poin. Kemudian City 41 dan Spurs, Newcastle 41. Nah, Newcastle juga harus berusaha untuk bisa mengalahkan City karena mereka akan terlibat dalam pertempuran melawan City. Jadi masih rame di zona Champions dan di zona Eropa. Kalau bicara lolos ke Liga Champions, saya pikir Liverpool dan Arsenal sudah pasti lolos ke Liga Champions ya. Walaupun ini masih sampai bulan Mei. Tapi saya karena dua tim ini yang paling konsisten, yang sangat baik teman-teman. Jadi itulah yang terjadi, seru, yang membuat saya harus begadang sampai subuh, sampai pagi untuk menyaksikan pertandingan di IPL dan juga di UCL. Karena di UCL selain Celtic kalah dari Bayern Munchen, juga bagaimana dengan Milan ya. Milan saya pikir tumbang juga ya, jadi sama PSV. Jadi saya pikir ini rame ya, pertarungan yang seru. Milan harus bangkit tuh ya untuk pertandingan berikut ya, karena klub-klub Belanda ini juga bisa menyulitkan ya. Dalam Brugge juga menang melawan Atalanta dengan 2-1. Jadi baguslah kalau bisa dilihat, karena Belanda itu menyertakan kalau ada Feyenoord ya, dan juga bagus ya, berbahaya. Jadi makanya Milan harus bangkit juga untuk ketika mereka bermain di kandang mereka. Bisa lah saya pikir kalau mereka kalah dengan tipis, ketika mereka balik ke San Siro, ke Meazza, mereka bisa melakukan yang terbaik. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara di sini. Oh ya, sebelumnya juga kemarin itu terjadi duel sengit di UCL antara City dan Real Madrid. Berakhir kekalahan City di kanan dengan 2-3. Erling Haaland membuat 2 gol. Ya, tetapi 2 gol ini tidak cukup. Ada dramatis terjadi sana ketika Jude Bellingham membuat gol di penghujung untuk bisa membawa kemenangan bagi Real Madrid di 90+2. Luar biasa bagaimana pertarungan yang terjadi di situ. Tapi masih ada pertandingan kedua di Santiago Bernabeu. Ya, hasil imbang sudah cukup saya pikir bagi Madrid untuk bisa lolos, tapi City harus bisa memenangkan laga melawan Madrid. Pekerjaan yang sulit tentunya bagi Pep Guardiola sebagai pelatih untuk bisa menghadapi pasukan Don Carlo Ancelotti. Dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.